Episode 6. Aneh banget, kok bisa sampai ketemu 2 kali ya? Apakah ini bertanda dia jodohku? Gak mungkin lah, baru juga 2 kali. Masih bisa dibilang kebetulan, gumam Epa dalam hati. Woi, kenapa melamun pa? Tanya Lisna yang melihat Epa melamun. Gak apa-apa kok, cuma ucapnya terpotong. Cuma apa? Tanya Lisna penasaran. Udahlah, lupakan, jawab Epa. Pa, kita tuh udah berteman dari kecil, tumbuh bersama. Aku tahu dengan melihat wajahmu ini kalau kamu sudah memikirkan sesuatu. Ceritalah, aku gak suka ada rahasia di antara kita, ucap Lisna yang duduk di sebelah Epa. Beberapa menit Epa memikirkan apa yang diucapkan sahabatnya itu. Benar kata Lisna, tak ada yang bisa disembunyikan dari sahabatnya itu. Saat itu kondisi dagangan belum terlalu ramai. Akan tetapi sudah ada yang beberapa sedang memakan dagangannya. Jadi dia tidak terlalu sibuk. Hingga akhirnya, aku mau cerita nih, ucap Epa. Oke, gimana? Tanya Lisna. Jadi gini, waktu aku gantiin kamu belanja bahan-bahan kita, aku gak sengaja nabrak mobil mewah yang sedang terparkir, ucap Epa. Hah? Lah kok bisa? Terus mobilnya gak kenapa-napa kan? Tanya Lisna. Ya elah, bukannya khawatir sama sahabatnya sendiri? Ucap Epa sambil memonyongkan bibirnya. Kau itu badannya keras dan kayak baja, jadi gak usah terlalu khawatir. Hahaha, jawabnya santai. Sialan kamu, ucapnya. Mobilnya lecet, Lis. Salah satu lampu belakangnya itu udah mau copot. Mana biaya ganti ruginya mahal lagi, sambungnya. Berapa? Tanya Lisna. 50 juta, jawabnya. Apa? Teriak Lisna sambil berdiri. Hais, suaramu itu loh, gak perlu seluruh dunia tahu, balas Epa. Ya ampun, mahal banget. Cuma sebelah lampu, kamu dikerjain kali. Terus gimana? Ucap Lisna khawatir kembali duduk. Aku janji untuk ganti rugi. Ya walaupun nyicil, jawabnya. Berapa lama say? Tanya Lisna lagi. Yang pasti lama lah, gak tahu sampai kapan, ucapnya pasrah. Sejenak mereka pun terdiam. Mbak, saya mau bayar, ucap salah satu pembeli yang ingin bayar. Oh udah ya mas, 12.000 mas, jawab Epa. Ini mbak, makasih ya, ucap si pembeli sambil memberikan uangnya dan pergi meninggalkan mereka. Kemudian Epa lanjut duduk lagi di samping Lisna. Terus kamu tahu nggak? Ucap Epa terpotong. Nggak tahu, ucap Lisna memotong omongan Epa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Haduh, dengar dulu dong, serius nih, kata Epa sedikit kesal. Oke, kayaknya serius banget nih, ucap Lisna sambil menggeserkan posisi duduknya menjadi di depan Epa. Jadi gini, setelah kejadian nabrak mobil itu, aku ketemu sama cowok waktu di lampu merah. Aku udah berusaha ramah sama dia, tapi dia malah mengabaikan aku. Sumpah, aku rasanya malu banget, ucap Epa. Mungkin dia pikir kamu so akrab sama dia, jawab Lisna. Apa iya ya, ucapnya sambil memikir. Dan anehnya, tadi waktu kita sembunyi dari kejaran Satpol PP, ketemu lagi sama dia. Dan aku senyum ramah lagi sama dia, tapi dia tetap gak ada respon, ucap Epa. Jodoh kali, hehehe, ucap Lisna. Ih, gak mungkin lah, jawab Epa. Emang orangnya cakep? Tanya Lisna. Walaupun cuma lihat sebentar, aku bisa lihat jelas wajahnya. Wajahnya tampan banget, tapi tatapan matanya tajam. Udah itu, mukanya kaku kayak kenebo kering, ucapnya sambil mengingat-ingat. Buset, basahi dong, biar gak kaku, hahaha, kata Lisna. Lucifer, apa yang akan kau lakukan terhadap Baron? Tanya Stephen. Biarkan saja dulu dia. Biarkan dia melakukan sesuka hatinya, ucap Lucifer santai. Apa kau tidak takut? Tanya Stephen. Ngapain aku takut? Baron gak pernah dan gak akan pernah menang melawanku, ucapnya yakin. Tapi ingat, dia gak akan pernah berhenti cari masalah denganmu. Kau harus tetap hati-hati dengannya, ucap Stephen. Kau gak usah mengingatkanku, aku tahu cara melindungi diriku sendiri, balas Lucifer. Stephen adalah teman Lucifer, mereka sudah berteman lama. Stephen berprofesi sebagai dokter, dan dia memiliki rumah sakit sendiri. Dia usianya yang sudah 30 tahun. Stephen masih belum menikah, tapi sudah memiliki pacar.
Stephen kenal Lucifer 8 tahun yang lalu saat Aris dan Hendra membawa Lucifer ke rumah sakit milik Stephen. Ketika Lucifer mengalami luka tusuk di bagian perutnya, disitulah awal pertemuan mereka sehingga mereka menjadi teman. Tuan, tadi ketika saya mengantar pakaian Tuan di laundry, ada ini di kantong celana Anda, ucap Aris sambil mengeluarkan KTP, kertas bertulis nomor telepon dan uang 200.000 milik Eva. Kau simpan saja, nanti kalau sudah ketemu kau kasih, ucapnya sambil merokok. Apa itu, Riz? Tanya si penasaran. Ini KTP sama uang milik seorang wanita yang menabrak mobil Tuan Lucifer, Tuan Steve, jawab Aris. Steve melihat KTP yang dipegang Aris. Eva Tashalona. Kayaknya cantik nih, jawab Stephen sambil melihat KTP yang di tangannya. Saya nggak tahu Tuan, Hendra yang tahu. Tapi katanya sih cantik, hehe, jawab Aris sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Ada nomor teleponnya ya? Coba sini biar aku telepon, ucap Stephen sambil memencet nomor di HP-nya. Sementara Lucifer diam saja, dia hanya fokus merokok sambil minum. Tut tut tut. Halo, jawab si pemilik telepon dari seberang. Halo, apa benar ini dengan Nona Eva Tashalona? Tanya Stephen. Stephen sengaja menspeakerkan HP-nya supaya mereka bisa mendengar suara wanita yang memiliki nomor itu. Iya, saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa? Tanya Eva balik. Saya yang punya mobil yang Anda tabrak beberapa hari yang lalu, ucap Stephen sedikit tersenyum. Apa? Oh iya Tuan, saya minta maaf. Saya nggak sengaja nabrak mobil Tuan, jawab Eva gugup. Lalu bagaimana ini? Mobil saya sudah rusak, tanya Stephen sambil melirik tersenyum ke arah Lucifer dan Aris. Sementara hanya Aris yang balik tersenyum, sedangkan Lucifer hanya diam saja, tanpa ada respon ataupun rasa penasaran. Tuan, saya akan ganti kerugiannya, tapi saya cicil ya. Saya nggak punya uang sebanyak itu. Saya cuma pedagang keliling Tuan, jawab Eva melas. Sesaat Lucifer melirik ke arah Stephen. Stephen hanya memainkan mata sebelahnya saja. Mau dicicil berapa kali? Tanya Stephen lagi. Nggak tahu Tuan, tapi saya nggak akan kabur kok. Saya akan bertanggung jawab, jawab Eva. Baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau kita bertemu dan membicarakannya? Biar lebih jelas, pinta Stephen. Baiklah Tuan, kapan dan di mana? Tanya Eva. Nanti saya kirimkan alamatnya, jawab Stephen. Obrolan pun berakhir. Makin menarik nih. Apakah Eva Tashalona akan bertemu dengan Tuan Lucifer? Mari kita nantikan episode selanjutnya. Sang bos mafia jatuh cinta. Sampai ketemu ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.